Bayangkan hidupmu dikendalikan sepenuhnya oleh orang lain. Tubuhmu bukan milikmu, kebebasanmu tak ada, dan nasibmu ada di tangan Tuanmu yang bisa menyiksamu kapan saja. Itulah kehidupan Epictetus. Dia lahir bukan sebagai pangeran, bukan sebagai kaisar, tapi sebagai seorang budak. Namun anehnya, ribuan tahun kemudian nama para kaisar dan penguasa itu banyak yang terlupakan. Tapi nama Epictetus, nama itu justru diabadikan, dipelajari, dan dijadikan pedoman hidup oleh jutaan orang di seluruh dunia hingga hari ini. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri justru berhasil menguasai pikiran jutaan manusia? Bagaimana seorang budak bisa menjadi guru terbesar tentang kebebasan sejati? Hari ini kita akan menyelami kisah hidup luar biasa, penderitaan, dan kebijaksanaan abadi dari Epictetus. Siapkah kamu belajar dari salah satu filsuf terhebat sepanjang masa? Mari kita mulai. Kisah Epictetus dimulai sekitar tahun 55 Masehi di kota Hierapolis, Asia Kecil, sekarang wilayah Turki. Sangat sedikit yang diketahui tentang masa kecilnya. Yang jelas dia terlahir dalam status budak. Tuannya adalah seorang pejabat istana Romawi yang kejam bernama Epaphroditus. Sebagai budak, hidup Epictetus sangatlah berat. Dia tidak memiliki hak apapun. Dia adalah barang yang bisa diperjualbelikan, disiksa, atau bahkan dibunuh tanpa ada hukum yang melindunginya. Ada sebuah kisah terkenal yang menggambarkan betapa kejamnya masa itu. Konon, saat tuannya sedang memutar kaki Epictetus sebagai permainan yang sadis, Epictetus yang muda berkata dengan tenang, "Jika engkau terus memutarnya, kakiku akan patah." Tuannya menertawakannya dan terus melakukannya. Akhirnya kaki itu patah. Dan Epictetus hanya berkata lirih, "Bukankah sudah kubilang kakimu akan patah?" Peristiwa ini, entah mitos atau fakta, membentuk seluruh pandangan hidupnya. Dari situ dia belajar bahwa tubuh bisa dirusak, bisa disiksa, bisa dirampas kebebasannya. Tapi pikiran adalah satu-satunya wilayah yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Tidak ada cambuk, tidak ada penjara yang bisa mengambil alih pikiranmu kecuali kamu mengizinkannya. Setelah akhirnya mendapatkan kebebasan, entah karena dibebaskan atau ditinggalkan, Epictetus tidak langsung menjadi orang sukses secara materi. Justru dia memilih hidup sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Dia tinggal di sebuah rumah kecil dengan perabotan seadanya. Konon dia dulu punya lampu tanah liat, dan saat lampu itu dicuri orang, dia hanya menggantinya dengan lampu yang lebih murah lagi. Epictetus kemudian belajar filsafat di bawah bimbingan Musonius Rufus, guru besar Stoikisme saat itu. Dan karena pengalaman hidupnya yang begitu pahit, ajaran Stoikisme masuk ke dalam jiwanya bukan sekadar teori, tapi pengalaman hidup yang nyata. Berbeda dengan filsuf lain yang bicara tentang konsep abstrak, Epictetus bicara tentang kehidupan sehari-hari, bicara tentang rasa sakit, tentang ketakutan, tentang penghinaan, dan tentang cara bertahan hidup karena dia tahu persis rasanya menjadi orang paling bawah sekalipun. Dia tahu rasanya tidak punya apa-apa, dan dari sanalah lahir kebijaksanaan yang paling murni. Kisah perjalanan dari budak menjadi guru bangsa ini sungguh luar biasa, bukan? Masih banyak pelajaran emas yang bisa kita ambil dari kata-katanya yang tajam dan menyadarkan. Supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah hebat dan filosofi kehidupan lainnya, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti, supaya channel ini bisa terus hadir dengan konten-konten yang bermutu dan menenangkan hati. Ajaran Epictetus sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa dahsyat. Intinya bisa kita rangkum dalam beberapa poin besar. Dichotomy of control, pemisahan kendali. Ini adalah warisan terbesar Epictetus. Dia berkata, sesuatu hal ada di dalam kekuasaan kita dan ada yang tidak. Apa yang ada di kekuasaan kita? Pikiran, keinginan, penolakan, dan tindakan kita sendiri. Apa yang tidak? Tubuh, harta, reputasi, kekuasaan, dan pendapat orang lain. Kesengsaraan terbesar manusia muncul ketika kita mencoba mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol dan mengabaikan apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Epictetus mengajarkan, jika kamu ingin bebas, fokuslah hanya pada apa yang menjadi urusanmu. Urusan orang lain, biarkan itu menjadi urusan mereka. 2. Kita tidak disakiti oleh kejadian, tapi oleh pandangan kita terhadap kejadian itu. Orang tidak menjadi sedih karena kejadiannya buruk, tapi karena mereka menilai kejadian itu buruk. Bencana, kehilangan, penghinaan itu hanyalah peristiwa netral. Rasa sakitnya muncul dari cara kita memikirkannya. Jadi, jika kamu bisa mengubah pikiranmu, kamu tidak perlu mengubah dunia untuk menjadi bahagia. 3. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu sementara. Epictetus sering mengingatkan muridnya, saat kamu mencintai seseorang, katakan pada dirimu bahwa itu manusia biasa. Jadi jika dia pergi itu tidak akan mengejutkanmu. Bukan bermakna tidak boleh mencinta, tapi kita harus mencintai dengan kesadaran bahwa tidak ada yang abadi.
Ini melatih hati agar tidak mudah hancur saat kehilangan datang. Lalu bagaimana caranya kita bisa berpikir seperti Epictetus? Bagaimana caranya agar hati kita setangguh dia meski hidup tidak adil? Epictetus mengajarkan latihan sederhana yang disebut anakoresis atau penarikan diri. Dia berkata, ketika kamu bertemu dengan orang yang menyakitimu, atau saat kamu mendapat masalah, tariklah dirimu ke dalam hatimu sendiri. Jangan bereaksi di luar. Di dalam sana, di ruang pikiranmu, tidak ada yang bisa menyakitimu. Latihan ini ibarat memasang baju zirah. Saat orang lain memaki, itu hanya suara. Saat orang lain menghina, itu hanya pendapat. Kamu yang menentukan apakah hal itu akan melukaimu atau tidak. Dia juga mengajarkan untuk selalu siap mental. Sebelum keluar rumah, katakan pada dirimu, di luar sana ada orang yang kasar, ada orang yang egois, ada yang tidak adil. Tapi aku sudah tahu itu. Aku tidak akan marah karena aku tahu itu sifat manusia. Nawi hanya bahkan fokus pada apa yang harus kulakukan dengan baik. Bayangkan betapa banyak energimu yang terhemat kalau kamu berpikir begitu. Kamu tidak lagi kaget, tidak lagi kecewa, dan tidak lagi membuang waktu untuk emosi yang tidak berguna. Ada beberapa kalimat emas dari Epictetus yang wajib kita ingat seumur hidup. Pertama, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Kedua, hanya ada satu cara untuk bahagia, dan itu adalah berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kekuasaan kita. Dan yang paling terkenal, jangan meminta agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, tapi inginkanlah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya, maka hidupmu akan bahagia. Itulah kebijaksanaan tertinggi, bukan memaksa dunia menuruti kemauan kita, tapi melatih keinginan kita agar selaras dengan kenyataan. Disitulah letak kedamaian abadi. Epictetus menghabiskan sisa hidupnya mengajar di Nikopolis, Yunani. Dia hidup sangat sederhana, jauh dari kemewahan, dan dikenal sangat dihormati bahkan oleh para penguasa. Ketika dia meninggal, dia tidak meninggalkan kerajaan, tidak meninggalkan harta, tapi dia meninggalkan kata-kata. Kata-kata yang dicatat oleh muridnya Arrian dalam buku terkenal Discourses dan Enchiridion. Dan tahukah kamu, buku-buku itulah yang menjadi bacaan wajib bagi Kaisar Romawi terhebat, Marcus Aurelius. Bahwa seorang kaisar belajar kebijaksanaan dari seorang mantan budak. Itulah keajaiban filsafat. Hari ini, ribuan tahun kemudian, pesan Epictetus masih sama tajamnya. Kebahagiaan dan kebebasan tidak didapat dengan mengubah dunia di sekitarmu, tapi dengan mengubah cara pandang di dalam dirimu. Nah, sekarang giliran kamu. Menurutmu, hal apa yang paling sulit dikendalikan dalam hidupmu saat ini? Emosi, ekspektasi, atau pendapat orang lain? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Mari kita belajar bersama menjadi orang yang lebih bijak dan bebas jiwanya. Nah, jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Tangguh.